Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas kedua ya daripada kitab Taqrirut Sadidah ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal muqaddimah tentang thalabul ilmi yang ditulis oleh Habib Zain bin Smith. Sekarang kita akan masuk ke yang selanjutnya, yaitu kita akan baca muqaddimatul kitab. Muqaddimatul kitab ini adalah muqaddimah untuk kitab Taqrirut Sadidah, dan ini sangat penting sekali karena membicarakan tentang apa kitab ini, bagaimana cara penulisannya, dan macam-macam ya. Karena itu lebih baik kita baca muqaddimatul kitab yang ditulis oleh mu'alifnya sendiri Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Jadi kalau Anda nak tahu sebuah kitab, baca saja muqaddimahnya. Nanti Anda tahu tentang apa kitab tersebut. Nanti ada lagi muqaddimatul ilm, muqaddimatul tentang ilmu yang khas. Muqaddimatul fikih, muqaddimatul nahwu, itu tentang ilmu nahwu. Muqaddimatul kitab tentang kitab yang khas. Ini muqaddimatul majmu' ya, tentang muqaddimah, tentang khas untuk kitab majmu'. Sekarang kita akan baca muqaddimah kitab Taqrirut Sadidah, yaitu apa namanya? Muqaddimah di sini page 23. Wallahu a'lam, di situ tak tahu. Saya cetakan Irsin Nabawi 23. Sila dibaca Ustaz Fauzul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muridi khairan liman fid dini tafaqqaha wa rafa'a sya'nal ulama'i wa a'ta kulli dhi haqqin haqqah. وجعل الفقه الطريق الموصل إلى رضاه والسبيل المؤدي إلى اتباع حبيبه ومصطفاه والصلاة والسلام على من حث على الفقه وجعله في الدين العماد وبشر من علم وتعلم واستفاد بسهولة الطريق إلى جنة الخلد يوم المعاد وعلى آله وصحبه الذين عملوا بما علموا وكانوا في أول الصف في مجالس العلم والجهاد. Ini tentang apa namanya, hal-hal yang berkaitan tentang muqaddimah ini. Biasanya yang disebutkan di awal-awal itu, di muqaddimah awal itu hanya dengan membaca muqaddimahnya saja. Biasanya orang itu tahu ini kitab apa. Dari awal kan wa ja'alal fiqha tariqal musila ila ridha, dan dijadikan fikih itu jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah. Kata-kata fikih di situ mahallu syahidnya bahwasanya kitab ini kitab fikih. Dalam balaghah ini namanya bara'atus istihlal. Bara'atus istihlal itu muqaddimah, disebutkan di dalam muqaddimah itu sesuatu yang dalam sesuatu tersebut itu menunjukkan kitab ini kitab apa. Kalau kitabnya fikih ya pasti ada al-fikihnya. Nanti kalau tentang nahwu ya memuji tentang bahasa ya. Kalau akidah nanti mesti wa ja'ala ma'rifatallah afdalu, yakni afdala tariqin lil wusul ilaih. Ini maknanya ini apa namanya, kitab tauhid itu, kitab tauhid. Ya, ini secara umum paragraf ini maknanya memuji memuji ulama, memuji fikih dan macam-macam. Amma ba'du, sila fayaqulul fakir ila rabbih wasi'il alqaf Hasan bin Ahmad ibn Muhammad al-Kaf. Hadhihi masailu majmu'atun la yastaghni anha al-muslim litakmula lahu ibadatu rabbih. Ini kitab ini adalah masail majmu'ah. Maknanya masalah-masalah yang dikumpulkan di dalam kitab ini. Ada pengumpulan masalah di dalam satu tajuk, dalam satu perkara kuliah, itu yang namanya ilmu. Dan kitab tuh semacam itu. Jadi ada banyak sekali masalah, kemudian daripada masalah itu dikumpulkan menjadi menjadi satu. Semua masalah itu terkumpul
dan ada satu titik temunya. Itu namanya apa? Namanya ilm. Yang mana masalah-masalah la yastagni anhal muslim litakmula lahu ibadatu rabbih. Muslim itu tidak yastagni anhu, tidak bisa untuk apa namanya? Tidak bisa untuk tidak mempelajari kitab ini agar ibadahnya Allah pada Allah itu sempurna. Betul? Ayo. فينعم برضاه وقربه مستقاة تفاصيلها من كتب علمائنا السادة الشافعية مأخوذة أصولها من دروس شيخنا المربي المسلك العالم العابد الزاهد الورع الفقيه المحقق الحبر الفهامة خليفة السلف وزينة الخلف شافعي عصره وفريد دهره الحبيب زين بن إبراهيم بن سميت حفظه الله تعالى ونفعنا به ومن دروس غيره حفظهم الله جميعا. Yakni kitab ini tafasil maknanya detail daripada kitab ini diambil daripada kitab-kitab fikih Syafi'i. Adapun secara usulnya, basicnya, masail usuliyahnya diambil daripada apa namanya? Daripada kelasnya Habib Zain bin Semit. Memang kelihatannya beliau belajar dengan Habib Zain bin Semit, kemudian beliau menulis takriratnya Habib Zain bin Semit, kemudian disempurnakan merujuk kepada kitab-kitab fikih-fikih yang ada saat ini. Akhirnya tafsilnya daripada kitab-kitab madhab, tapi usul masailnya daripada kelasnya Habib Zain bin Semit. Ayo, waqad akramani Allah. قد أكرمني الله بتدريسه قبل طبعه أكثر من مرة فظهر لي فيه ما ينبغي تبسيطه وزيادته وحذفه فاشتغلت بذلك وقد قرأته على شيخنا الحبيب زين فزاد فيها وصحح وهذف منها ونقح وأسماها بالتقريرات السديدة في المسائل المفيدة ثم Dan aku sudah Allah Subhanahu wa taala itu memberi aku kehormatan untuk mengajar kitab ini itu lebih daripada sekali. Dan setiap aku mengajar itu pasti ada perkara-perkara yang aku tampak. Yang dulu sebelum aku mengajar aku tak tampak. Dan aku juga sudah membaca kitab ini dari awal sampai akhir kepada guruku Habib Zain bin Semit, dan beliau membenarkan beberapa ibarat, kemudian ada yang dihadaf, apa namanya dihadaf itu? Dihapus, ini tidak perlu ditulis, dan ada yang apa namanya disempurnakan dan dinamakan kitab ini At-Taqrirat Sadidah fil Masail Mufidah. Kemudian Habib Zain sendiri itu qara'aha wa raja'aha bi mufradihi. Habib Zain membacanya sendiri dan memurajaah sendiri. Dan beliau menuntunku untuk apa namanya beberapa poin, dan aku ikuti petunjuk-petunjuk beliau. Waqad intahajtu fihi manhajat tashil wa faqih ibaratil fuqaha wallati asbahat katsiran ma yastasibuha amatun nas fi hadzal zaman. Dan aku di dalam kitab ini aku apa namanya mengambil jalan kitab ini, aku tulis dengan cara metode mudah, tashil wa tafsir, mempermudah dan membentangkan ibarat-ibarat fuqaha. Yang mana ibarat fuqaha Syafi'iyah itu di dalam zaman ini banyak orang-orang itu merasa susah. Betul itu ya, ini memang, apalagi kalau Anda tengok apa namanya, tengok budak-budak kampus, yakni kitab-kitab macam apa itu namanya, macam Fathul Mu'in, macam Minhaj, sudah ini soro ini kitab ghurib ya, ini kitab-kitab aneh, sudah tidak dipelajari lagi. Anda kalau di kampus ya sekarang belajarnya silabus daripada pensyarahnya, nanti pensyarah akan buat ya Anda belajar itu. Adapun kitab-kitab ulama sudah banyak tidak dipakai. Kenapa? Karena mereka merasa ini sangat susah sekali ya. Bagaimana Anda nak belajar Minhajul Thalibin? Dikarang sekitar lebih daripada 700 tahun yang lalu. Ya, ini bahasa-bahasa yang sangat kuat sekali. Sekarang sudah orang-orang bahasanya bahasa komik, bahasa TikTok. Dulu kan orang-orang itu bacanya seperti Zakaria Al-Ansori 500 tahun yang lalu, Fathul Wahab. Sudah orang-orang sudah jarang apa namanya? Bisa memahami kitab-kitab itu. Sekarang kan para student kan sudah bukan Fathul Wahab lagi, Fathul WhatsApp sudah orang-orang kan bacanya apa namanya? Sudah bukan Fathul Wahab. Jadi sudah macam mana untuk memahami fikih, akhirnya para pensyarah mengarang silabus. Nah, silabus ini ya dikarang ilmunya para pensyarah. Para pensyarah ini tak apa namanya?
tak sepandai para syuyukhil Islam. Ini pesara-pesara itu saya kira tak jauh beda dengan student-student pada umumnya, cuma mereka lebih senior saja. Alim sangat tidak, standar saja. Berbeda kalau Anda tengok Imam Nawawi, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, itu cerita lain itu. Itu pensyarah zaman sekarang diletak 10 tak akan sama dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Ayo. Bal wa katsirun min thalabatil ilm, bahkan bukan hanya orang-orang, para penuntut ilmu. Tengok ibarat para fuqaha itu sudah susah. Ya ini di Tarim itu nak tengok ibaratnya Ibn Hajar dah susah dah. Ya ini padahal Tarim itu tempatnya kilangnya para fuqaha. Kita nak baca kitabnya ibaratnya Ibn Hajar itu dah susah dah. Tuhfah itu dah tak semua fuqaha tak semua penuntut ilmu mampu untuk baca Tuhfah. Paling yang mampu baca Tuhfah itu hanya masyayikh kibar yang student basic macam kita ini pernah pegang dia sudah alhamdulillah dah. Hatta yakuna fi mutanawali aidihim fatasulu qiraatuhu wa yasru fahmu. Agar ibarat-ibarat ini, masail-masail ini bisa mereka jangkau dan bisa mudah mereka baca dan mudah mereka pahami. Dan aku tanah itu biahamil masail, bukan tanab tuh salah itu ya. Tanah itu ini tuh titiknya kurang gitu. Tanah itu subhanallah, ini yang mencetak ini bukan ulama, yang tulis ulama, tapi yang mencetak di percetakan buku itu bukan ulama. Jadi banyak yang salah biasa itu. Tanah itu maknanya aku ini fokus menulis ahamul masail yang biasanya dibahas oleh para penuntut ilmu daripada pengajar dan para student di dalam kelas-kelas halakoh ini macam lingkaran. Orang kalau belajar nanti dia melingkari masyayikhnya semacam itu namanya halakot. Sekarang dah tak ada dah macam itu, dah susah. Biasanya kalau durus-durus halakot itu biasanya di masjid-masjid. Di masjid-masjid itu saya duduk di sini, kemudian syekhnya guru-guru murid-muridnya itu semacam ini. Membentuk lingkaran, melingkari, syekhnya itu namanya halakot. Sekarang dah tak ada dah. Di Malaysia wallahu alam saya tak pernah jumpa. Di Indonesia masih ada tapi tak banyak. Sekarang dah gurunya duduk di kursi, studentnya duduk di kursi, sudah tak pakai sistem halakot. Dan subhanallah ya nih, sistem halakot itu yang menurut saya yang berkah, yang melahirkan ulama ya sistem halakot, sistem-sistem yang pakai duduk, kemudian ada muhadharah amah itu nak tafsil masail itu susah. Itu tidak banyak melahirkan ulama itu banyak melahirkan alamat itu. Alamat ini sudah banyak melahirkan hal-hal semacam itu. Hatta yakuna hadzal kitab atudan qawiyan lahu fi tadrisil mutun wa fahmi syuruh wal hawashi. Ini semoga kitab ini bisa menjadi adudan. Adud ini musaidan. Adud ini loh, adud. Ini namanya adud. Ini namanya said, ini namanya adud. Yani pembantu yang kuat untuk memahami kitab mutun itu ilmu yang disingkat, kemudian pembentangannya namanya syarah, pembentangan syarah namanya hawashi, mulakhas daripada hawashi namanya takriron. Wa'tana itu bihasdi sunan wal adab bi kulli babin wa tartibiha ala hasabi amaliha wa waqtiha liyasula limutalihi al amalu biha. Yani aku aku fokus di dalam hasyad ini mengumpulkan sunan-sunan dan adab di setiap bab, dan aku tartib itu menyusunnya dari sesuai dengan cara mengamalkannya, waktunya, agar orang yang mutolaah itu, agar orang yang membaca itu mudah untuk mengamalkannya. Dan kadangkala itu aku menyebutkan beberapa dalil di dalam kitab-kitab mutun itu tidak ada dalil ya. Dalil itu biasanya dalam kitab-kitab syuruh. Karena ini bukan mutun, jadi disebutkan dalil tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Aku kadangkala menyebutkan dalil kitab ini, aku sebutkan dalil-dalil untuk sebagian hukum di dalam matan atau di dalam taklik. Taklik itu catatan kakinya loh, kan ada catatan kaki di bawah itu kan. Bilang referensi di bawah itu namanya taklik. Taklikot itu maknanya catatan kaki. Ayo. Wa dzakartu katsiran minal adillah al-mubayyinah li fadilati ba'dil a'mal as-shalihah liyab'atha qari'aha alal iqbali 'alaiha. Dan beberapa amal
amal-amal sunnah-sunnah itu aku sebutkan dalilnya agar orang yang membacanya itu termotivasi untuk mengamalkannya. Wa dzakartu ba'dal masail al-asriyah allati yakturu su'alana. Dan ini yang penting, di dalam kitab itu disebutkan masail-masail kontemporer yang hanya terjadi di dalam zaman ini, sebelum-sebelumnya tidak ada. Tapi hukumnya ada, cuma perlu kias. Jadi aku sebutkan agar bisa untuk diketahui hukumnya. Mungkin contohnya loh ya, soal dalam pesawat, macam mana. Mungkin kalau ada sekarang mungkin Bitcoin tidak ada, jadi masalah ibadah saja. Dan banyak masail-masail yang terjadi di sini di zaman ini, tapi terjadi di zaman yang yang lalu. Cuma hukumnya dikiaskan dengan masalah yang paling mirip yang terjadi di zaman yang lalu. Nanti akan saya jelaskan beberapa masalah, bagaimana caranya untuk istinbat hukum sedikit-sedikit saja di dalam masail-masail yang muasirah. Wastashhadtu katsiran bil mandumatil fiqhiyah al mubarakah sufwati zubat. Dan aku banyak istishhad meletakkan dan menukil bahwa daripada kitab Mandumah Zubat. Alhamdulillah Al-Fakir dah membaca kitab ini di Rubat dulu itu 1 tahun 2 bulan. Saya dulu hampir nak buat daurah Sofwatu Zubat, tapi karena panjang sangat jadi saya tidak jadi. Tidak jadi. Lil Allamah Ahmad ibn Ruslan ala tariqati Syekhin Al-Habib Zain fi tadrisi. Ini kelihatannya Habib Zain setiap mengajar pasti ya stabil dengan Zubat. Dan ini bukan tariqahnya Habib Zain. Tariqahnya ulama Hadramut semacam itu. Dulu kami itu ketika belajar pasti Syekh Ba'udhon, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, mufti-mufti tarim itu ketika menjelaskan masalah, setelah menjelaskan masalah pasti menukil Zubat pasal ini cakap macam mana, semacam itu. Ala tariqatu wahia tariqatu ulama'ina asy-Syafi'iyah fi Hadramut wal Hijaz wa ghairuhuma fil istishhad wal istidlal katsiran. Dan ini adalah tariqah metode ulama-ulama Hadramut dan Hijaz. Hijaz sudah tak ada dah. Sekarang Hijaz tariqatu ulama'il Hanabilah. Sudah tak ada dah. Sekarang yang hanya benar-benar fikih pekat saya kira tak ada kecuali Hadramut. Hadramut masih ala masih ala sabik, walaupun mungkin sudah banyak ulama-ulama yang tua, tapi saya kira caranya tetap ada di dalam, tetap sama dengan tadris ulama-ulama qadim ya. Adapun di Hijaz itu maknanya Mekah, Madinah dan Quraha, itu namanya apa? Hijaz, sudah jarang dah. Rata-rata sudah menjadi kampus, menjadi ulama-ulama Hanabilah semua. Wadzalika mimma yab'atu inda talib himmatan fi hifdhiha fa yahfadu masailaha wallati tu'tabaru zubdatal fiqh kama samaha nadimuha. Yakni, dan saya banyak menyebutkan zubat dalam masalah-masalah ini itu agar bisa untuk membuat dalam diri talib itu semangat untuk menghafal zubat. Karena nadum zubat itu adalah sofwah, pati, inti pati daripada ilmu fikih, seperti namanya saja sofwah kan. Sofwatus zubat, pati daripada zubat. Wa hawaltu ala qadri mutalaati ad-dhaifah jam'a syatatil fawaid wa ahammil masail wal alghas wal hawasil fikiyah murattabatan tartiban yusahilu ala talib wa ayaha wastihdaraha. Yani aku berusaha semampu mungkin atas mutalaahku yang lemah ini untuk mengumpulkan banyak sekali faedah-faedah wa alghas. Alghas ini macam masail-masail yang teka-teki. Tak tahu bahasa Melayunya apa. Teka-teki ya, teka-teki. Nanti ada ilmu fikih itu bukan hanya fikih furu, nanti ada alghas, ada qawaid, ada macam-macam. Dan hawasil fikih ya, hawasil ini maknanya hasil masalah, maknanya ringkasan daripada satu masalah. Yani ada hasil masalah sujud sahwi, hasil masalah imam dan makmum. Tartibnya itu memudahkan, susunannya itu memudahkan student untuk memahaminya dan mengingatnya. Waqad adhkuru ba'dal masail al-mukhtalaf fiha wa ubayyinul khilaf khususan bainal imamin Asy-Syihab Ahmad ibn Hajar al-Haytami wa Syams Muhammad bin Ahmad ar-Ramli fil matan awit ta'liq. Dan aku akan menyebutkan beberapa khilaf antara Ibn Hajar wa Ramli ya, di dalam matannya atau di dalam ta'liq. Dan kadang-kadang tidak aku sebutkan, yakni tengok-tengoklah
suka-suka hati aku macam itu. Negara kok suka-suka hati aku sebutkan, kadang aku tak sebutkan. Tengok ini penting atau tidak. Dan kedua, pendapat mereka itu mu'tamad di dalam mazhab, yakni Ibn Hajar war Romli Al-An, pendapatnya mereka itu ya duru alihil fatwa di dalam tarim khususnya. Waqat aradtu, silas waqat aradtu. أردت هذا الكتاب قبل هذه الطبعة على أكثر من عالم من شيوخنا التماسا لبركة دعائهم ونصائحهم وتوجيهاتهم. Dan aku sudah membaca kitab ini itu sebelum saya mencetak ke banyak sekali orang alim. Disebutkan ada yang penting itu ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sekof. Ini saya tak pernah mendapatinya, cuma ini baru meninggal kira-kira 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Ya, ini rata-rata tapi sekarang ini muridnya beliau semua. Ini beliau dulu itu macam yang paling tua di kalangan para habaib ya. Dan yang muda-muda sekarang ini yang famous macam Habib Umar, Habib Ali Al-Jufri, itu semuanya itu adalah murid-murid beliau semua. Habib Muhammad Segaf Irfun Nabawi itu muridnya beliau semua. Aku banyak membaca kitab ini dengan banyak sekali masyayikh wal habaib, istilahnya ulama-ulama, untuk meminta doa mereka dan nasihat mereka dan arahan-arahan mereka. Begitu pula banyak sekali aku membaca kitab ini di depan para penuntut ilmu dan aku meminta kepada mereka itu cadangan-cadangan dan arahan-arahan mereka. Fajazallahul jami'a kullal khair. Dan Al-Habib Zain bin Semit memberi muqaddimah yang layak untuk mensupport para penuntut ilmu itu agar tetap belajar dan tafaqquh, mempelajari fikih, fiddin, yakni memahami agama, bukan hanya fikih sebenarnya, fikih dan yang macam-macam juga. Tsumma qaddamtu lahu bi muqaddimatin ukhra muhimmatin la yasa'u talibal ilm jahluha anil madhab wa imatihi wa kutubi. Dan aku juga buat muqaddimah yang lain, yang mana muqaddimah ini muhimmah tentang madhab Syafi'i itu apa, yang penuntut ilmu dalam fikih Syafi'i itu tidak pantas untuk tidak mengetahui pasal muqaddimah di dalam madhab. Ini penting sekali ya, muqaddimah madhab ini penting sekali. Jangan hanya Anda itu belajar fikih furu saja, tapi juga mesti mengetahui apa itu madhab Syafi'i, istilahnya sejarahnya sikit, terus ulama-ulamanya, bagaimana. Sekarang ini kan kita kan cuma dapat tatinya saja, tapi proses untuk sampai ke dalam kitab Takrirat, sampai kitab ke dalam Safinatun Najah, itu bagaimana? Itu bukan proses yang satu hari satu malam, itu proses yang sangat panjang sekali itu. Siapa saja ulama-ulama yang mempunyai jasa besar di dalam menyampaikan fikih dengan mudah sampai sekarang, kejap lagi akan disebutkan oleh beliau. Wa atba'tuha bima badi'il fanni wal ahkami syar'iyyah wa fiqhul ibadat min hadzal kitab. Yakni aku menulis juga tentang mabadi'il fan, mabadi' fan fikih dan ahkam syar'iyyah, kemudian mabadi' di dalam fiqhul ibadat di dalam kitab ini. Wallahal karima as'alu ayyamunna alaina wa ala jami'il muslimin biridhal akbar fi khairin wa lutfin wa afiyah wa yaj'alahu khalsan liwajhil karim muqarriban li jannatin na'im wa qurrati ainin li sayyidil mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dengan ini selesai sudah muqaddimatul kitab. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu muqaddimah di dalam madhab Imam Syafi'i, yakni muqaddimatun fil madhab Syafi'i. Ada beberapa muqaddimah. Nanti ada muassisul madhab, rawil madhab, dan macam-macam. Nah, kalau dari ini penting sekali, ini sangat-sangat penting sekali ya. Di Ahqaf masalah ini saja itu ada satu sem. Itu saya benar masalah tentang madhab Syafi'i, tentang bagaimana perkembangannya, tentang bagaimana beberapa masailnya. Karena masail fikih itu tidak langsung tampak semacam ini. Dia mengalami beberapa proses yang panjang, kemudian beberapa dalilnya dihapus, kemudian ibaratnya lebih disempurnakan sampai ke dalam kita di dalam Minhajut Thalibin. Nah, setelah Imam Nawawi mengarang Minhajut Thalibin, semua daripada ulama itu macam mengikuti stylenya Imam Nawawi, yakni imam mengarang syarahnya, membuat talkhisannya, membuat mandumahnya, semacam itu. Jadi dua orang yang paling berjasa mutaakhirun ya dalam mazhab Syafi'i itu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Cuma proses sampai ke mereka itu tidak mudah itu. Itu prosesnya sangat
sangat panjang sekali itu. Bagaimana sedikit demi sedikit akhirnya fikih itu menjadi apa namanya? Mengkristal sampai jelas semacam ini. Jadi kita membaca fikih ini benar-benar murni fikih tanpa ada dalil. Anda berbeda Anda kalau tengok belajar fikih dengan mazhabnya Wahabi itu, dengan mazhabnya apa namanya orang-orang yang belajar di Madinah atau Mekah, kampus-kampus di sana. Rata-rata fikihnya itu ada dalilnya. Dan saya pribadi tidak setuju itu. Mempelajari fikih dengan dalil tidak setuju. Kenapa? Karena pertama Anda menyebutkan masalah dan dalil itu bukan begitu cara belajar fikih. Karena ketika ada masalah, ada dalil, Anda pun mesti mengajarkan kok masalah ini daripada dalil ini bagaimana. Kaifiyatul istinbatnya bagaimana. Karena kalau Anda mengatakan contohnya, oh menikah karena ada wali. Oke, dalilnya apa? Dalilnya itu apa namanya? Qauluhu ta'ala wala ta'duluhunna. Loh, iya. Mesti ada wali, dalilnya wala ta'duluhunna. Apa? Wajhu dalalahnya itu mana? Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Kenapa kok ini rukun? Kenapa kok ini syarat? Itu perlu apa namanya? Itu perlu proses itu. Anda mesti mengetahui nahwu, Anda mesti mengetahui usul fikih, Anda mesti mengetahui macam-macam. Dan rata-rata yang saya lihat daripada orang-orang yang mempelajari akidah Wahabi, fikihnya itu rata-rata hanya masalah dalilnya. Tapi kaifiyatul istinbat tidak ada loh. Kalau semacam itu ya mudah saja. Masalah ini dalilnya apa? Qul huwallahu ahad, selesai. Karena tidak diajari bagaimana cara apa namanya istinbat. Karena itu saya kira mempelajari fikih itu memang ada dua level. Level pertama itu memang Anda hanya mempelajari masailnya saja murni, masailnya mujarradah. Setelah Anda mengetahui masailnya ini bagaimana, baru Anda datang ke adilahnya, ke dalilnya semacam apa. Jadi mengetahui adilatul fikih itu level kedua setelah Anda memahami apa namanya mengetahui tentang masail fikih. Dan rata-rata masail fikih, Anda tidak mempelajari masail fikih, Anda tidak memahami mutun fikih saja, susahnya, na'udzubillah. Banyaknya, Masya Allah, satu kitab fikih itu macam 4 kitab ilmu kalam. Itu aja satu kitab fikih itu kalau Anda belajar 1 hari 3-4 kali, satu kitab fikih itu minimal 1 tahun kalau Anda paham. Benar Anda menghatamkan itu. Loh, kalau ditambahi dalil macam mana? Apa tidak 3-4 tahun itu? Nah, 3-4 tahun satu kitab yang selanjutnya macam mana? Anda kira hidup cuma belajar kitab fikih saja kah? Ada yang namanya istri, ada yang namanya anak, ada yang namanya kerja, ada yang namanya macam-macam. Karena itu menurut saya mempelajari kitab itu fun. Dan memang benar, stylenya para ulama Hadramut itu Anda mempelajari fikihnya dulu. Setelah masail-masail ini Anda paham, baru Anda apa? Mempelajari dalilnya. Kenapa kok bisa semacam ini? Itu dalilnya level lain. Anda akan tengok ya nih, karena dalil itu bukan hanya kitab wa sunnah, ada yang namanya qiyas. Dan majority fikih bukan kitab wa sunnah. Majority fikih dalilnya qiyas. Dan qiyas itu macam-macam. Majority qiyas itu memakai qiyas syabah. Dan untuk mempelajari itu susahnya Allahul musta'an. Allahul musta'an. Ya ini bukan hanya dalilnya fikih kitab wa sunnah, bohong. Fikih kitab wa sunnah dalilnya itu mungkin hanya 10-15%. Majority adalah qiyas. Ijma itu sedikit, Cid. Ijma itu sedikit, Cid. Kitab wa sunnah itu tak banyak, dia punya masail dia tak banyak. Karena ahkam-ahkam di dalam Al-Qur'an itu tak banyak. Hadis lumayan banyak. Tapi tetap tidak bisa untuk mengcover ribuan masalah. Tidak bisa. Karena kita memerlukan apa yang namanya? Qiyas. Qiyas itu adalah instrumen untuk mengcover masail-masail yang beribu itu. Beribu itu. Yang mana hadis dan ayat tidak sebanyak qiyas. Tidak sebanyak qiyas. Dan apalagi orang-orang Wahabi itu dalam qiyas ini tak terlampau. Kitab wa sunnah tidak perlu tidak pernah qiyas disebutkan karena memang ada alergik sedikit antara Wahabi dan apa namanya. Ya, alergik sedikit. Ala kullin muqaddimatun fil madzhab Syafi'i. Awalan muassisul madzhab. Muqaddimah dalam madzhab Imam Syafi'i yang pertama adalah muassisul madzhab. Muassis ini maknanya pendiri madzhab ini siapa? Madzhab Syafi'i pendirinya siapa? Ya ini kita ini sekarang membaca fikih. Fikih ini yang kita baca macam roti.
Roti itu dibuat atas stelnya. Kalau Imam Syafi'i itu chef, maka fikih ini adalah rotinya. Kita hanya mempelajari rotinya itu macamnya apa saja, dan semua roti ini dibuat atas stelnya chefnya Imam Syafi'i semua. Siapa sih Imam Syafi'i itu? Yang sampai sekarang tetap kita membaca semua semua hasil-hasil daripada pemikirannya. Sila dibaca. Wahwa Al-Muttalabi, yakni beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Jadi daripada Banu Muttalib. Nah, Ahlul Bait itu yang haram atasnya zakat itu sebenarnya itu hanya Banu Hashim saja. Cuma ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diboikot, tidak pada awal Rasul itu di Mekah mengumumkan beliau itu menjadi Rasul, para Quraisy itu macam sekat Rasul, tidak boleh berdagang, tidak boleh ini, semua lari kecuali satu, Banu Muthalib ini. Nah, Banu Muthalib ini karena bersama dengan Rasul suka dan duka, Rasulullah mengatakan Banu Hashim wa Banu Muthalib syai'un wahid. Dari sini Imam Syafi'i mengatakan Banu Muthalib pun juga haram atasnya zakat. Tidak boleh zakat. Kenapa? Karena Banu Muthalib mendapatkan sesuatu yang lain, namanya khumusul humus. Yakni kalau Ahlul Bait yang diberi khumusul humus dan haram atasnya zakat, ya ini Banu Muthalib dan Banu Hashim. Lah Banu Hashim ini keturunan sekarang ini ya. Yang ada yang confirm itu keturunan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Di Indonesia dan di Malaysia itu keturunan Sayyidina Husain itu ma'rufnya terkenal dengan nama para habaib atau sadah Alawiyin yang sekarang salah seorang ulamanya sedang berada di di Malaysia. Jangan ini nak jadi habib, tak ada. Masalah ini masalah agama. Masalah agama, bukan kita yang nak jadi habib, tapi Allah Subhanahu wa taala memang dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dalil daripada kitab wa sunnah, memang ada hukum-hukum yang khas untuk para ahlul bait. Bukan kita nak. Itu semuanya adalah wad'un ikhtiyari daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a ba'dhum fawqa ba'din darajat, wallahu a'lam. Aywa. Dan nasabnya Imam Syafi'i itu berjumpa dengan Nabi di dalam atuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Abdul. Dan Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazah. Ghazah ini Gaza yang sekarang diserang oleh Israel, itu tempat lahirnya Imam Syafi'i itu. Pada tahun 1150 Hijrah, kemudian dibawa ke Mekah dan menuntut ilmu kepada gurunya Muslim bin Khalid bin Muslim Az-Zinji. Zinji ini maknanya negro, yang hitam itu. Cuma wallahu a'lam katanya beliau ini berjah hitam tapi putih. Kenapa? Kok dikatakan Zinji? Karena itu minal adad. Ini minal adad biasa di Arab biasa seperti itu. Dulu ada salah seorang di Jordan itu namanya Syekh Toha Urabi, tak boleh melihat. Saya cakap, Syekh Toha siapa? Al-A'ma kah? Kawan saya, guru saya, Syekh Muhammad Al-Ghusum marah. Jangan semacam itu, kata A'ma, kata Basir. Ya, ini Syekh Toha Al-Basir, macam itu. Yani sebagai tafaulan, tafaulan. Dan hal-hal semacam itu biasa. Ya, ini dikatakan Az-Zinji bukan karena dia hitam, bukan karena dia negro, tapi karena sangat putih sekali. Wallahu a'lam. Mufti Makkah wal Fudail bin Iyad wa Sufyan bin Uyainah wa ghairi. Ini beberapa guru-guru Imam Syafi'i ketika beliau belajar di Mekah. Kemudian pergi ke Madinah dan umurnya beliau itu 12 tahun dan menghafal Muwatta semuanya dalam waktu 9 hari, mempersiapkan dirinya untuk mulazamah kepada Imam Malik. Kemudian belajar daripada Imam Malik sampai menjadi studennya Imam Malik yang paling pandai. Dan mengambil daripada ahlil Madinah wa Mekah, maknanya mengambil daripada ulama-ulama Madinah yang lain dan ulama-ulama Mekah yang lain. Dan beliau ta'ahhala lil fatwa wa huwa fil khamisata asyara min umrih. Beliau ta'ahhal, apa ta'ahhal itu? Bisa berfatwa, soalnya kemampuannya untuk menjadi mufti itu sempurna dalam umur 15 tahun. Kita 15 tahun, ta'ahhala li qiraati Naruto. Wa ta'ahhala li qiraati One Piece, itu umurnya berapa? 15 tahun. Kita itu. Yang Syafi'i 15 tahun sudah menjadi maknanya ta'ahhala lil fatwa. Itu bukan orang biasa, maknanya ta'ahhala lil fatwa aisara mujtahid mutlak. Itu ta'ahhala lil fatwa.
Karena yang bisa berfatwa itu hanya mujtahid mutlak saja, yakni Imam Syafi'i menjadi mujtahid mutlak 15 tahun. Kita 15 tahun, tak tahu nak jadi apa. La haula wala quwwata. Ma'a ma'rifatihi bi asy'aril Arab wa ulumil lughah. Di atas mujtahid mutlak. Imam Syafi'i itu ahli lughah. Dan di antara 4 mazhab ini yang paling pandai lughah Imam Syafi'i. Dan lughah itu, sekarang setelah saya belajar 30 tahun lebih semacam ini, bahasa qatil. Sangat vital sekali. Saya pun sekarang macam nak ulangi lagi, nak belajar lughah lagi. Kenapa? Karena ketika Anda mempelajari ulum-ulum daqiqah, tidak bisa lepas daripada bahasa. Semua khilafnya di dalam masalah apa namanya? Bahasa. Sampai seorang penyair terkenal, ahli lughah terkenal namanya Al-Asma'i, Al-Imam Al-Asma'i, itu yang julukannya itu adalah perawi syair-syair Arab, itu meriwayatkan daripada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu termasuk ulama lughah juga loh. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Abi Hanbal juga ulama lughah, tapi tidak se-powerful Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hujjatun fil lughah. Hujjah ya, ini Syafi'i dalil ya nih. Ini katanya siapa? Katanya Imam Syafi'i. Dalilnya apa? Nih, muka saya itu dalil loh. Jadi itu muka saya adalah dalil. Ketika bahasa, siapa dalilnya? Imam Syafi'i. Tsumma rahala ilal Yaman wa akhadha an Mutarrif, dan kemudian beliau musafir lagi, pergi ke Yaman dan menuntut ilmu, yakni akhadha akhadal ilm, menuntut ilmu daripada Mutarrif bin Mazin wa Hisham bin Yusuf al-Qadi wa Amr ibn Abi Salamah wa Yahya bin Hasan. Kemudian pergi lagi ke Irak dan amik daripada Waqi' bin Jarrah ini yang terkenal daripada gurunya Imam Syafi'i. Wa Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani faqihul Iraq, ini adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi ada 2 muridnya Imam Abu Hanifah yang paling best, namanya Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Wallahu a'lam, katanya Muhammad ibn Hasan ini tidak pernah jumpa Imam Abu Hanifah. Beliau hanya jumpa Abu Yusuf saja. Tapi jasanya ke mazhab Imam Abi Hanifah tidak kalah dengan Abu Yusuf. Karena itu dikatakan Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani sahiba Abu Hanifah. Sahiba maknanya 2 kawannya Imam Abu Hanifah. Padahal yang benar-benar jumpa Abu Hanifah itu siapa? Abu Yusuf saja. Tapi karena jasanya Asy-Syaibani ini sangat kuat sekali, karena itu manzilahnya beliau sama dengan manzilahnya Abu Yusuf. Dan ini yang Imam Syafi'i amik fikih Abu Hanifah daripada Muhammad ibn Hasan ini. Dan rata-rata sekarang fikih Hanafiyah itu daripada itu Muhammad ibn Hasan ini. Muhammad bin Usamah wa Ayyub bin Suwaid ar-Ramli wa Abdul Wahab bin Abdul Majid wa Ismail bin Ulayyah wa allafa kitabahu al-Hujjah wa jama'a fihi madzhabul qadim. Dan Imam Syafi'i di Irak itu mengarang kitabnya Hujjah, di dalamnya mengumpulkan semua masail-masail madzhab qadim. Imam Syafi'i mempunyai 2 mazhab ma'ruf, yakni qadim wal jadid. Mazhab qadim ketika di Irak. Mazhab jadid setelah masuk Mesir. Sebelum masuk Mesir itu namanya mazhabul qadim. Dan amik daripada Imam Syafi'i, mazhabnya itu banyak sekali daripada daripada ulama yang belajar fikih daripada Imam Syafi'i seperti Imam Ahmad wa Imam Abu Thur. Kemudian tawajjah ila Misra wa taghayyara ijtihaduhu fi katsirin minal masail. Kemudian pergi ke Mesir, kemudian taghayyara ijtihadu, banyak sekali ijtihadnya yang berubah, bukan karena uruf. Banyak orang yang mengatakan itu Imam Syafi'i pergi ke Mesir itu berubah mazhab itu karena melihat urufnya Mesir berbeda dengan urufnya Irak. Ketika itu kelihatannya Mesir itu lebih maju daripada Irak, lebih advance daripada kebudayaan daripada Irak. Jadi banyak sekali pendapatnya Imam Syafi'i itu yang berubah. Ada yang mengatakan semacam itu, saya tak setuju itu. Karena memang beliau bertemu banyak ulama, melihat dalil-dalil yang baru yang tidak beliau temukan di Irak itu. Bukan semata-mata berubah karena berubah karena uruf saja. Saya jumpa Dr. Amjad kemarin itu ada satu research. Nah, coba buktikan Imam Syafi'i itu merubah mazhabnya karena uruf. Dia cek setelah 1 tahun research tidak ada.
perubahan mazhab dari qadim dan jadid hampir tidak ada hampir tidak ada karena uruf, karena perkara-perkara yang lain. Menurut saya perubahannya itu karena Imam Syafi'i jumpa dalil-dalil yang baru yang mungkin tidak beliau temui ketika beliau berada di Irak, karena memang kelihatannya ulama-ulama lebih banyak di Mesir daripada di Irak. Wah, aku ada dari kemudian beliau pergi ke Mesir dan banyak sekali ijtihadnya itu yang berubah, dan beliau banyak roja'a kembali, tidak mengambil akwal-akwalnya yang di mazhab qadim di Irak itu, dan beliau membuat mazhabnya yang baru. Wa amla kitabahum, amla itu maknanya Imam Syafi'i cakap, yang lainnya tulis, itu namanya imla. Begitu pula di Mesir itu beliau mengarang kitab Ar-Risalah, yang itu adalah induk daripada kitab usul fikih. Wa kana bi hadhihi risalah muassisa ilmi usulul fikih wa fatiha maghaliki, dan dengan risalah inilah Imam Syafi'i itu menjadi muassis ilmu usul fikih dan pembuka maghalik. Maghalik itu adalah masalah-masalah yang susah, sampai dikatakan macam pintu yang tertutup. Setelah ada kitab ini, usul fikih itu macam pintu yang terbuka. Semua boleh paham usul fikih dulu, tak semua orang boleh paham. Dan Imam Syafi'i dianggap sebagai mujaddid abad kedua daripada Hijriyah, karena beliau itu mengumpulkan antara ilmu hadis dan ahli roy. Bisa untuk, dulu kan ada pertentangan yang sangat kuat antara ahli roy wa ahlul hadis. Imam Syafi'i itu menorong ahlul hadis. Terus setiap ada perdebatan antara ahli roy yang pakai kias, ahlul hadis itu pakai kitab wa sunnah, yang ahli roy itu banyak pakai kias. Ahlul hadis itu Hijaz, ahli roy itu di Irak. Siap berdebat baru 5 menit, ahlul Hijaz itu sudah kalah dah, maki-maki, kutuk-kutuk ahlul roy. Datanglah Imam Syafi'i, sokong ahlul hadis. Ketika dapat ada Imam Syafi'i, ahlul roy tak boleh kalahkan Imam Syafi'i. Akhirnya beliau terkenal dengan nama Nasirus Sunnah, dan beliau boleh untuk mendamaikan jamak antara ahlul hadis wa ahlul roy. Dan beliau arsa itu menguatkan qawaid usul fikih, yakni kaidah-kaidah usul fikih. Di atas itu beliau mempunyai ittila, pengetahuan beliau yang sangat luas alal hadis dan riwayat-riwayatnya dan perawi-perawinya, Quran dan ilmu-ilmunya, tarikh, sejarah, syair itu syair, adat itu sastra, lughah itu bahasa, wa wara'ahu wa taqwahu wa zuhdihi fid dunya, dan waroknya dan takwanya dan zuhdahu fid dunya, dan zuhudnya di dalam dunia. Dan beliau meninggal di Mesir, di Kairo tahun 204 lil hijrah. Dan Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia dan seperti afiyah bagi badan. Apakah kamu melihat ada pengganti bagi dua ini? yakni apakah ada pengganti matahari bagi dunia? Ada bisa menggantikan matahari? Ada bisa menggantikan afiyah untuk badan? Tidak ada. Maknanya tidak ada bisa menggantikan Imam Syafi'i. Wa qala rahimahullah kanal fikhu kuflan ala ahlihi hatta fatahallahu bi Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan dulu fikih itu macam terkunci. Hampir tidak ada orang bisa paham fikih sampai Imam Syafi'i datang, kemudian fikih itu apa? Dibuka. Kuful ini macam apa ya itu yang kunci mangga itu macam kunci mangga. Datang Imam Syafi'i, dibuka kunci mangga itu, hanya semua boleh paham, jadi mudah. Dan Imam Abi Zur'ah memujinya, aku tidak tahu satu orang yang mempunyai jasa lebih besar terhadap Islam daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiyallahu. Saniyan a'immatul madhab. Sila a'immatul madhab Ustaz Fauzul baca. Min ahammi ruwatil madhabil qadim al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa Abu Thur wa Za'farani wal Karami. Ini adalah yang paling penting, perawi-perawi madhabul qadim, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Thur, Za'farani dan Karobisi. Ini adalah perawi daripada madhabul qadim. Ayo. Dan ini diantara orang-orang yang menukil mazhabnya Imam Syafi'i jadid. Siapa? Muzani. Ya, Muzani yang paling penting. Buaiti juga penting. Rabi al-Muradi itu katanya setelah ambil kemarin pas muhadarah di Sarawak itu, bahwasanya
beliau itu tidak terlampau pandai, tapi hafalannya kuat. Imam Syafi'i terus siapa namanya, engkau di sini aja. Lepas Imam sebelas lama, Imam Syafi'i macam promote dia, ini adalah perawi mazhabku karena hafalannya yang kuat. Ya, dari karena muadzinul masjid, Rabi Muradi ini, dari muadzin masjid langsung naik dipromot menjadi apa? Perawi mazhab jadid ya nih. Ayo, wa Harmalah wa Rabi al-Jizi wa Yunus bin Abdul A'la. Yunus bin Abdul A'la ini kalau tak silap akan pindah mazhab Imam Malik karena beberapa case ya. Wa yusamihi syaikhul Imam Syafi'i rawiyatul mazhab wa kulluhum tuwuffu fil qarni tsalis. Imam Syafi'i itu menjuluki Yunus bin Abdul A'la itu rawiyatul mazhab, perawi daripada mazhab. Dan semuanya itu meninggal di abad ketiga Hijriah. Kemudian setelah daripada abad ketiga Hijriah itu datang generasi-generasi baru yang banyak daripada ulama, di antaranya yang paling terkenal adalah Ibnu Suraij wal Qafal Kabir Asy-Syazi. Ini Sohibu Mahasin Syariah, ada kitab namanya Mahasinus Syariah karangan Qafal Kabir Asy-Syazi. Wa Abu Hamid al-Isfirayini, ini yang paling penting ya, Abu Hamid al-Isfirayini. Idza dzukira Abu Hamid dalam fikih ya ini maknanya Abu Hamid al-Isfirayini. Sebagian orang mengatakan Abu Hamid ini Al-Ghazali, salah. Abu Hamid al-Isfirayini ini lebih alim daripada Imam Ghazali dalam fikih karena ini min ashabi Syafi'i. Wal Istokhri ini famous ini, guru saya Syekh Mustafa bin Smith punya karangan namanya Fiqhul Istokhri. Wal Marwazi wa Ibnu Abi Hurairah ibn Abi Hurairah wa Ibnul Qas fil Qarnir Rabi. Kemudian ada Al-Imam Al-Mawardi, Abu Ishaq Asy-Syirazi Shahibul Lumah, wa Abu Muhammad Al-Juwaini, ayahnya Imam Juwaini, wa ibnuhu Imamul Haramain Al-Juwaini, Abu Ali Al-Juwaini wal Baihaqi wal Bandaniji wal Mahamili wal Qafal As-Shaghir Al-Mirwazi. Qafal As-Shaghir lebih alim daripada Qafal Al-Kabir. Qafal As-Shaghir lawannya adalah Abu Hamid Al-Isfirayini. Ini daripada Marawizah, thariqahnya thariqah Marawizah daripada madzhab Syafi'i yani. Abu Hamid thariqatul Iraqiyyin, itu dua yang saling bersaing di dalam riwayatan madhab dan pengarangan madhab kitab Imam Syafi'i yani. Wal Qadhi Husain ma'ruf sahibut ta'liqah, punya kitab namanya Ta'liqah. Wal Furani wal Mas'udi wa Musabbal ma'ruf. Syamil, kitab apa namanya Syamil. Itu apa itu namanya? Al-Syamil fil Furu'i wal Masail. Ini silap apa namanya? Kompetitornya Imamul Haramain Ibnu Musabbal ini. Wal Mutawalli sahibut Tatimmah ma'ruf yani. Wa qala fit Tatimmah ini Mutawalli. Fil Qarnil Khamis, di dalam corner yang kelima. Kemudian Ghazali Hujjatul Islam Wasyasi wal Baghawi, ma'ruf Baghawi pun tafsirnya para habaib suka, dan kitab-kitab fikihnya mereka suka. Wal Umrani ini Al-Yamani. Fil Qarnisatis, kemudian Ibnu Shalah wal Qazwini wal Iz bin Abdissalam, Sultanul Ulama daripada Syafi'iyul Mazhab. Wal Imaman Al-Kabiran An-Nawawi war Rafi'i. Ini yang paling penting, An-Nawawi war Rafi'i. Idza dzukira wa tafaqa alaihi syaikhan, ya ini dalam fikih Rafi'i wan Nawawi. Banyak orang mengatakan Imam Nawawi lebih pandai daripada Imam Rafi'i. Cuma guru saya Ustaz Abdul Rahman Segaf tidak. Nawawi itu buah daripada Rafi'i. Karena tanpa adanya Rafi'i tidak akan ada Imam Nawawi, karena Imam Nawawi memulai daripada akhir di mana Imam Rafi'i berhenti. Ya memang semacam itu, saya kira ilmu semacam itu. Wabnu Firqah, Wabnu Daqiqil Id fil Qarnis, sampai Ibnu Daqiqil ini kata silap muridnya Is bin Abdissalam. Summa Ibnu Rif'ah, Sahibul Matlabil Ali. Kama fil Matlab ini, Matlabul Ali Ibnu Rif'ah. Sebagian orang mengatakan Matlab itu Nihayatul Matlab, bukan Lil Imamil Haramain, bukan Matlabul Ali untuk Ibnu Rif'ah. Taqi As-Subuki, ayahnya Imam Tajuddin As-Subuki. Taqi As-Subuki lebih alim daripada anaknya. Jadi Taqiyuddin As-Subuki itu dikatakan sampai derajat mujtahidul mutlak. Wa idza dzukira Taqi, biasa idza dzukira Subuki, ya ini ayahnya ini, Taqiyuddin As-Subuki ini. Dikatakan dulu itu beliau tidak pernah puasa sunnah. Tidak pernah puasa sunnah ini. Taqiyuddin As-Subuki, kenapa? Karena kepalanya terlampau jenius, jadi sering panas. Jadi macam ambil tenaga, dia tidak pernah puasa sunnah.
puasa Ramadan karena wajib itu. Dia kenapa namanya puasa Ramadan? Bila-bila kepalanya itu botak berasap. Sudah panas tuh, dia ambil es, dia apa? Dia letak air di kepalanya, mencair. Yusin Asubuki ini. Guru saya Syekh Muhammad bin Basri. Sedaf Sewun suka sangat dengan Taqiyuddin Asubuki. Wal Gomuli, wal Isnawi. Isnawi ini tak suka dengan Nawawi. Banyak mengkritik Imam Nawawi. Punya kitab, punya Hasyiah ala Raudhah. Banyak mengkritik Imam Nawawi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim orang yang mengkritik dia, bahwasanya kritikan Anda terhadap Imam Nawawi itu salah. Yang benar adalah Imam Nawawi, bukan Anda yang benar ya nih. Mengkritik seorang ulama itu belum tentu Anda benar loh ya. Tentu Anda benar loh, mungkin Anda yang salah. Yani saya mengira ulama fulan salah loh. Iya, itu kemungkinan. Ada kemungkinan lain. Anda yang salah, dia yang benar. Allah kirim satu ulama namanya Zarkashi yang mengkritik siapa namanya? Isnawi, menjelaskan bahwasanya kritikan Anda terhadap Nawawi itu salah. Banyak yang salah, yang benar 1, 2, 10 kritikan. Yang benar hanya 1, 2 saja. Yang 8 itu semuanya apa namanya? Salah. Wal adro ini di antara ulama kibar ya nih. Orang-orang tarim kalau nak memuji orang, hadar rajul faqihun kal adroi. Aja gitu. Faqihun kal adroi. Wal Fulkini wabdul Mulakin. Ibnul Mulakin ini orang yang kitabnya paling banyak. Sampai ada yang mengatakan macam tak mungkin kitabnya itu sebanyak ini. Sampai dikatakan ini sarikoh. Ini plagiat ini. Wazarkashi wabnun Nakib. Ibnun Nakib ini Sohibul Umdah. Wasyaraf al-Barizi wal Muhib at-Tabari fil Qarni Tsamin. Kemudian Waliyuddin al-Iraqi. Wattaqi al-Hisni wa Syihab ibn Rusal Sohibu Sofwati Zubat. Wabnu Qadi Syuhbah wabnul Muzajjad wad Damiri Sohibu Sahil Minhaj Damiri itu. Wal Jalal al-Mahal, ini penting, Jalal al-Mahal ini Sohibul Kanzur Rabibin. Wal Akfahsi wabnul Mukri Sohibul, apa itu namanya? Apa kitabnya Ibnul Mukri di dalam fikih itu yang biasanya orang-orang Hadramut suka itu. Wa Abdullah bin Abdurrahman wa Fadl Sohibul Muqaddimah Hadramiyah. Wa ghairuhum fil qarni tasik. Kemudian Imam As-Suyuti. Suyuti ini tidak terlampau muktamad. Tidak terlampau muktamad, orang-orang Hadramut tidak terlampau suka pendapat-pendapatnya Imam Suyuti, tidak pernah tidak pernah diambil banyak. Mereka lebih suka pendapatnya Ar-Romli. Kan ini kan satu zaman kan, Romli, Ibn Hajar, Suyuti satu zaman. Ya, ini Suyuti ini Imam Finnakal. Di dalam hadis, oke. Dalam fikih, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ya ini Syekhul Islam, bukan Ibn Taimiyah ya. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ya ini. Bukan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wal Khatib Asy-Syirbini wa Syihab Ar-Romli. So, tengok. Ini semuanya satu zaman ini. Yakni guru saya itu mengatakan abad ke-10 Hijriah itu macam bunganya fuqaha ya. Karena fuqaha best kumpul di abad ke-10 Hijriah ini. Ada Syekhul Islam kif kan. Karena ya di Syekhul Islam mengajar terus studentnya itu Romli, Ibn Hajar, sama Khatib Syrbini. Engkau lewat halakohnya pun takut. Ini ulama gile-gile di sini semua. Wal Khatib Syrbini dulu tuh di Rubat itu para mudarrisun lepas mengajar, malamnya itu belajar Fathul Wahab dengan Mufti Tarim. Saya lewat halakohnya itu takut. Di dalam halakoh itu tetap Amjad Rosyid. Mudaris-mudaris yang tua-tua dari situ semua. Yang mengajar Mufti Tarim. Saya tak lewat itu, saya takut meleleh. Meleleh. Wal Khatib Syrbini wa Syihab Ar-Romli wa Ibnu Syams. Syihab Ar-Romli itu Ahmad. Anaknya Muhammad. Ayo. Ya, ini Syihab Ar-Romli Ahmad Ar-Romli Al-Kabir. Ibnu Syamsur Romli As-Saghir. Wa Ibnu Hajar Al-Haytami wa Abdullah bin Umar Bamahromah. Ada Tarimi. Abdullah bin Umar Bamahromah Tarimi Sewu. Dikatakan Abdullah bin Umar Bamahromah lebih pandai fikih daripada Ibn Hajar. Cuma Ibnu Hajar aqwa mudrokan, dalilnya lebih kuat. Ibnu Qasim Al-Abbadi, muridnya Sahibul Hasyiah ala Jam'ul Jawami, Ayatul Bayyinat. Ibnu Qasim belajar dengan Ibn Hajar, juga belajar dengan Al-Mahalli.
Beliau juga mempunyai Hasyiah ala Tuhfah. Hasyiah ala Tuhfah dan kitab Tuhfah yang Murojaah Ibn Qasim al-Abadi ini. Itu ceritanya banyak. Wa Bakusyair, Sohibul Qolaidul Kharaid, wujud kitabnya, saya kira di internet ada itu. Coba tengok Bakusyair Qolaidul Kharaid, 2 jilid. Dan punya risalah, beliau pernah mengirim risalah fil haid dan dihasyiai oleh Ibn Hajar. Dan kitab itu, risalah itu ada dalam fatwanya beliau. Dalam fatwanya beliau ada. Ibnu Ziyad ma'ruf ada. Fil Qarnil Ashir. Kemudian Al-Birmawi, Al-Burhan Al-Birmawi mempunyai Alfiyah di dalam syarah Alfiyah, Pak Alfiyah dalam usul fikih beliau itu. Wa Ali Syabromilsi ala wazn adra irsi, yakni Ali Syabromilsi ala wazn adra irsi. Ada akhwatu fit tasalsul daripada Mufti Tarim itu. Ala wazn adra irsi. War Rasyid ini abad ke-11 Hijriah ini koran-koran Muhasyin Sohibul Hawashi yani wa ghairu fil qarnil hadis. Kemudian di yang ke-12 itu Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Faqihul Hijaz. Nah, kalau Anda nak tahu mu'tamadnya Tuhfah ini Al-Qurdi ini. Wa Sulaiman Al-Jamal Sohibul Hasyiah yani. Wa ghairu fil qarnil tsanil asar. Kemudian Al-Bajuri wa Syarqawi wal Bujairimi wa Abdullah ibn Husain bil Fiqh ini yang saya ada salah satu anak cucu beliau Abdullah bin Husain bil Fiqh belajar dengan saya. Pandai sekali anaknya itu. Saya cakap, engkau budak umum lah, tak belajar agama tapi pandai. Engkau bil Fiqh dari mana? Saya cakap. Engkau jangan-jangan engkau cucunya ini Abdullah bin Husain bil Fiqh, betul. Cucu keempat daripada Abdullah bin Husain bil Fiqh. Betul. Memang Abdullah bin Husain bil Fiqh ini pandai sangat ya, pandai sangat. Kitabnya yang pernah saya buat daurah siapa itu? Apa itu namanya? Matlabul Iqad. Dan saya belajar salah seorang guru saya bil Fiqh di Rubat, namanya Syekh Abu Bakar bil Fiqh. Wallahu a'lam, mungkin keturunan beliau juga. Pandai sangat beliau, sangat pandai. Wa Abdullah bin Ahmad Basaudan Sohibul Hadroh bihim ya Rabbi amin ya Allah. Ada Abdullah bin Basaudan ini Sohibul Hadroh, dan beliau mempunyai kitab di dalam munakahat namanya apa itu namanya itu ada tuh warnanya pink tuh dipelajari juga. Zaitunatul Ilqah di babin nikah. Wa Sa'id bin Muhammad Ta'ishan ini Sohibul Bushrul Karibin. Wa Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Wa Ali Basobirin. Ada Ali Basobirin. Tak silap salah seorang. Ini kalau yang Al-Ahdal ini ulama daripada Zabid. Ali Basobirin ini beliau tak silap. Saya pernah tengok beliau punya hasyiah ala Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ada 2 hasyiah. Jadi Anatul Tolibin ada hasyiah Basobirin ini. Cuma tidak dicetak. Saya pernah tengok apa namanya itu. Manuskripnya Basobirin ini. Wabiru Bilqoni Salis Asyar. Kemudian As-Sayyid Alawi bin Ahmad As-Sekaf Sohibut Tarsyih Mustafidin itu. Ini cucunya yang di Jordan itu siapa? Hasan bin Ali. Ini cucunya beliau. Wa Ahmad bin Zaini Dahlan wa Bakri Syafa. Ma'ruf ya nih. Abdurrahman Al-Masyhur Sohibul Bughyah. Abdurrahman Masyhur ini. Wa Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihab ini Sohibul apa itu namanya? Futuhatul Ta'if fi ilmil mawarith. Ma'ruf ini. Ini salah satu ulama-ulama tarim yang tampil mantik ini beliau ini. Abu Bakar bin Syihab ini. Saya pernah tengok kitabnya dalam Alfiyah Mantik itu, syarah Alfiyah Mantik. Kitabnya beliau di dalam yang baru dicetak ini syarah Aqidah Bajuri. Syarah Aqidatul Bajuri ini Abu Bakar bin Syihab ini, termasuk ulama-ulama pandai dalam ilmu faraid ini, bin Syihab. Beliau hidup di India, di Hyderabad. Kitabnya dicetak di Hyderabad. Abu Bakar bin Ahmad Al-Khatib, tak silap, Abu Bakar bin Ahmad Al-Khatib ini mufti Singapura. Perlu yutakat. Beliau di antara ulama-ulama. Al-Khatib dan Bafadol. 2 keluarga ini ditarim walaupun bukan habaib, tapi ulamanya banyak. Ya beliau ini masyayikh. 2 keluarga ini apa? Masyayikh. Karena ulama-ulamanya banyak. Wa Abdullah Bajamah, wa Abdullah bin Umar Asyatiri, Sohibul Yakut. Bukan, Abdullah bin Umar Asyatiri, abang Sohibul Yakut. Muassis Rubat Tarim. Sohibul Yakut Ahmad bin Umar Asyatiri, adiknya. Wa Ahmad bin Umar hadzahu adiknya. Ahmad bin Umar Asyatiri, Sohibul Yakut ini. Anaknya Muhammad bin Umar. Dulu pensyarah di Aqaf. Muhammad bin Umar. Kitabnya beliau Syarah Yaqutun Nafis itu.
wa Abdurrahman bin Ubaidillah Sekaf ini, Ibn Ubaidillah Sekaf, yang dibilang beliau sangat jenius sekali, dikatakan bahwasanya lahirnya telat. Semestinya lahirnya di zaman-zaman Aimatul Madhab. Orang ini Aimatul Madhab. Semestinya lahir di Aimatul Madhab. Lahirnya terlambat. Ya, tak ada orang yang boleh paham dia. Alhamdulillah Al-Fakir pernah belajar dengan cucunya. Muhammad bin Abdullah bin Basri Samud, tofiahnya. Terlampau jenius. Orang-orang tak boleh ngam dengan beliau. Ya, ini kalau cakap itu susah sikit. Kalau cakap susah sikit. Al-Fakir mempunyai hubungan khusus dengan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Basri. Ini cucunya daripada Ibn Ubaidillah ini. Punya kitab namanya Udul Hindi. Di syarah Syair Diwan Al-Mutanabbi. Dan punya kitab namanya Sobur Rukam. Syarah terhadap Babul Qadha fi Tuhfah. 2 jilid. Membuktikan bahwasanya Ibn Hajar itu tak pandai qadha. Engkau ini fakih aja, bukan qadhi, aku nih qadhi. Baca gitu. Kitab itu dikarang untuk counter Tuhfah. 2 jilid. Ketika beliau ke Tarim, ulama-ulama Tarim semua belajar kepada beliau ini, Ibn Ubaidillah Sekaf ini. Dan sekarang biliknya beliau di Sewun, pokoknya namanya Sewun. Di Sewun dibuat macam apa ya? Tempat ilmu, pertemuan di tempatnya siapa? Rumahnya Ibn Ubaidillah. Muhammad bin Hadi Sekaf. Nah, ini guru atuk saya, Muhammad bin Hadi Sekaf. Saya belajar dengan anaknya beliau, Ali Zainal Abidin, Husain, dan Husain bin Muhammad bin Hadi Sekaf. Atuk saya belajar dengan Muhammad bin Hadi Sekaf ini. Wa Muhammad bin Salim bin Hafid ini ayahnya Habib Umar. Wa ghairuhum fil qarni rabi' asyar. Wa ghairuhum mimman abda'a wa dhahara wa allafa fil qurun mutaakhir radhiyallahu anhum ajma'in. Dan selain daripada mereka yang mengarang-arang kitab di kurun-kurun mutaakhirah ini. Wa rijalul madhab umuman aktsaru min an tuhsiyahumul awraq wa yakfi fi dzalika kitabul Imam Subuki. Yani ulama-ulama mazhab itu banyak sekali, tidak bisa dikumpulkan satu persatu. Cukup kalau Anda nak tahu siapa saja ulama mazhab Syafi'i atau Fakultas Syafi'iyah al-Kubra karangan Imam Tajuddin As-Subki. Al-Imam As-Subki ini Tajuddin As-Subki di dalam Asrati Mujalladat alladzi yubayyinu ma taqassati ulama al-mazhab wa madal khidmati tama alladzi hadiya biha madhabuna min baini sa'iril madahib hatta tama ilayya a'immatu jami'il funun wa amidatuha. Yani berapa banyaknya ulama-ulama mazhab Syafi'i sampai semua ulama-ulama mazhab itu menisbatkan dirinya kepada mazhab Imam Syafi'i. Kalau Anda tengok khusus untuk ulama Hadramut, karangannya Badib. Fikih Hadramut, akhirnya ulama fikih Hadramut, ada Juhudu ulama Hadramut, saya kira di internet ada. Karangannya Badib, tulis saja Juhud ulama Hadramut, Badib, nanti akan keluar. Ya, ini tentang siapa saja ulama-ulama Hadramut dan peran mereka di dalam mazhab Imam Syafi'i. Faminal usuliyin al-Juwaini Sahibul Burhan, yakni Kitabul Burhan, satu daripada 4 kitab induk usul fikih. Ghazali ini juga muridnya Al-Mustasfa. Razi ini mahsul. Yakni Razi ini mutakallim, tapi pendapatnya di dalam fikih tetap dianggap. Yakni ulama-ulama Hanafiyah, fuqaha depan Razi HB. Jadi yang bisa mengkalamkan ilmu fikih ya ini. Razi dan Bedawi. Bedawi punya kitab fikih namanya apa itu namanya? Lupa saya ada dua jilid kitabnya Imam Bedawi. Dulu dibuat sebagai challenge untuk Minhajut Thalibin, tapi tak boleh. Tak boleh. Wataj As-Subki Sahibu Jam'ul Jawami wal Bedawi Sahibu Minhajil Usul wa ghairu wa kutubum fi. Minhajil Usul ini kitab usul fikih yang sangat penting sekali, cuma susah. Dulu saya pernah belajar ini dua kali Minhajil Usul ala Tariqati Syekh Said Foda. Fi Qoyati Su'ubah. Syekh Said Foda mengatakan lebih susah Jam'ul Jawami daripada Minhajil Usul. Saya tahu. Susah ini daripada Jam'ul Jawami. Wa kutubuhum hadhiyan min a'dhami kutubil usul ala kitab. Kita yang sebutkan ini termasuk kitab usul yang paling best. Dan daripada hufaz muhaddisin yang dalam mazhab Syafi'i, Daruqutni, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Abu Nuaim, wa Ibnul Mundir, wal Khattabi, Khatib al-Baghdadi, Hafidz al-Baihaqi, Shahihus Sunan,
wa Zainuddin al-Iraqi sahibul Alfiyah fil Hadis wal Haythami, bukan Haytami ya, Haythami hadis, sahibu Majma'ul Zawaid. Al-Haytami Ibn Hajar Al-Haytami sahibu Tuhfah, wa Ibnu Hajar Al-Asqalani sahibu Fathil Bari wa ghairuhum. Dan daripada mu'arikhin Ibnu Asakir sahibu Tarikh Dimashq, daripada ahli sejarah Ibn Asakir, wa Dhahabi sahibu Siyari A'lam wa Nubala. Oh, Imam Dhahabi Syafi'i ya, saya kira Hambali beliau. Wa Sobati sahibul Wafi wa Ibnu Katsir sahibul Bidayah Unihaya, Masya Allah, Ibn Katsir sahibul Tafsir, muridnya Ibn Taimiyah ini, betul. Wa Ibnul Athir sahibul Kamil wa ghairuhum. Wa minal mutakalimin, Allah musta'an, Al-Halimi sahibu Syu'abil Iman. Halimi ini Paul, saya sering menukil kalamnya Halimi. Wa Abdul Qahir Al-Baghdadi wal Fakhrur Razi, imamuna wa sahibna Al-Fakhrur Razi sahibul Matalib Al-Aliyah ma'ruf fil ilmil ilahi wal Adud Al-Iji, Masya Allah, Aduddin Al-Iji, ada gurunya Tiftazani Al-Iji, wal Amidi wal Ala Al-Baji wal Asfahani, ini ma'ruf, kitab-kitabnya banyak. Wa Tiftazani wa ghairihim. Tiftazani ini mukhtalaf fihi, ada yang mengatakan dia itu Syafi'i, ada yang mengatakan dia itu Hanafi. Wa dhahir ala annahu Hanafi, bukan Syafi'i, karena beliau mempunyai fatwa dalam mazhab Hanafiyah. Walaupun kita ingin beliau menjadi apa namanya Syafi'i, tapi zahir annahu minal Hanafiyah ya. Dan daripada mufassirin Al-Mawardi sahibut tafsir wal Khazin wal Baghawi sahibu ma'alimit tamzil wa ghairuhum. Dan daripada mufassirin ya ini mereka ini. Dan daripada Al-Qurra sahibul qiraah yakni Ja'bari wa Ibnul Jazari sahibun Nasrul wa Syihab Al-Qustulani wa minal lugawiyyin wa Nuhah Abu Hayyan. Saya pernah baca Abu Hayyan Al-Andalusi. Saya guru saya marah, bukan Andalusi, Al-Andalusi. Pada Andalus bukan Andalus. Wabnu Malik sahibul Alfiyah. Ya, sahibul Malik, saya kira Maliki madzhab beliau ya, Syafi'ul madzhab. Wabnu Aqil, Ibn Aqil syarah ala Alfiyah ya, di Wabnu Hisham ma'ruf sahibul Mughnil Labib. Wal Fairuz Abadi sahibul Qamus wa ghairuhum. Daripada Sufiyah Al-Arifin Al-Kusyairi. Hadza Kusyairi di antara tasawuf yang best. Ini sebenarnya baca tasawuf Kusyairi. Risalah Kusyairiyah, syarahnya Syekhul Islam Al-Ansari. Hadza, Masya Allah. Macam ini. Dengan hasyiahnya Al-Arusi. Nah, itu ada sedikit wahdatul wujudnya. Tapi Kusyairi dan syarahnya mumtaz. Ini tasawuf yang recommended, Kusyairi, Sanusi, Ghazali, Imam Haddad. Ada tasawuf 4 ini, insya Allah, sama Zarruq, oke, ada masalah. Jangan Ibn Arabi. Wal Imam Ghazali wal Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa adadun kabir minal a'immah wal ulama al-musyarikin fi syatta asnafil ulum wal ma'arif. Wallahu a'lam. Tawakal sudah hadal qadar. Adapun salisan kita tunda di kelas yang akan datang, insya Allah. Sila yang ada yang nak bertanya silakan. Yang nak tanya? Boleh bertanya, Habib. Bismillah. Izin pakai sound, Habib. Silakan. Ana pernah dengar ada mujtahid mutlak mustakil sama yang enggak mustakil, Habib. Itu gimana, Beb? Cara kita paham ini? Mustakil itu maknanya dia itu mempunyai kaidah sendiri, tak tumpang kaidahnya ulama-ulama lain. Kaidah itu dia buat sendiri, dengan kaidah itu dia istimbat dari kitab wa sunnah. Wairul mustakil itu kaidahnya dia tumpang kaidah yang ulama lain, tapi dia bisa untuk istimbat dari kitab wa sunnah. Contohnya yang mustakil adalah Imam Syafi'i, punya kaidah sendiri. Yang tak mustakil Imam Muzani, tumpang kaidahnya Imam Syafi'i, istimbat daripada kitab wa sunnah. Itu perbedaan antara mustakil dan wairul mustakil. Tamam, syukur. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya berkaitan dengan turutan ataupun tempatan kitab-kitab yang muktamad di sisi mazhab Syafi'i.
Macam mana? Terima kasih Syekh. Macam mana? Turutan kitab-kitab yang mu'tamad Syafi'i. Turutan maknanya apa itu namanya? Daripada awal sampai akhir macam itu. Turutan kitab yang mu'tamad di sisi mazhab Syafi'i. Turutan kitab itu apa maknanya turutan kitab itu? Apa turutan itu? Tingkatan tertib. Tartibnya itu biasanya daripada itu kitab-kitabnya Imam Syafi'i, kemudian ke kitabnya Mukhtasar Muzani dan Mukhtasar Buwaiti. Lepas itu semuanya ditalkhis kepada Nihayatul Matlab. Setelah itu kitab-kitabnya Imam Ghazali, Al-Wasit, Wal-Basit, Wal-Khulasah. Lepas itu semua ada, kemudian semuanya akan diringkas oleh Imam Rafi'i di dalam Fathul Aziz. Fathul Aziz diringkas oleh Imam Nawawi di dalam Raudhah. Daripada Raudhah menjadi namanya Minhaj. Minhajut Thalibin, sebelum Minhaj Al-Muharrar, setelah Muharrar Minhajut Thalibin. Lah lepas Minhajut Thalibin settle dah. Setelah Minhajut Thalibin semua ulama-ulama mengarang syuruh dan hawashi atas Minhaj wa Al-Khisal. Dan sekarang rata-rata semuanya mu'tamadul madhab Nihayah Tuhfah. Secara umum semacam itu, kitab silsilah daripada kitab-kitab mu'tamad daripada mazhab Imam Syafi'i. Bermula dengan Kitabul kemudian setelahnya Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Buwaiti, kemudian Nihayatul Matlab, kemudian kitab-kitabnya Imam Ghazali, Al-Wasit, Wal-Basit, Wal-Khulasah, kemudian Fathul Aziz, Raudhah, Muharrar, Minhaj, Tuhfah, Nihayah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang karya-karya kitab mazhab Syafi'i yang mutaakhir yang pada hari ini. Saya mendengar sebahagian orang memasukkan sebahagian penulis-penulis daripada ulama mazhab Syafi'i memasukkan qaul-qaul dhaif dan qaul-qaul yang tidak mutamad dalam mazhab kerana nak bagi kemudahan pada masyarakat pada hari ini. Adakah ini betul? Saya kira betul, tapi mungkin bukan ulama-ulama yang mutaqaddimin kot, mungkin para dakatiroh, para orang-orang akademik yang tak terlampau paham mazhab Syafi'i memasukkan qaul-qaul dhaif ini. Kalau ulama-ulama yang terbina atas dirosah madrasah klasik, mereka akan menyebutkan qaul dhaif dan mengatakan ini adalah dhaif. Yang tak menyebutkan itu adalah dhaif, saya tuh ragu biasanya daripada usulnya itu murni akademik. Murni akademik itu susah memang. Wallahu a'lam. Ada beberapa itu ada. Ada yang sebutkan dan ada yang tak sebutkan. Tak sebutkan itu adalah qaul dhaif. Maksudnya bukan mutlak qaul dhaif yang ada dalam mazhab Syafi'i mutaakhir bukan untuk kemudahan pengamalan pada hari ini sajalah. Tak loh, dari zaman dahulu itu qaul dhaif sudah dipakai untuk kemudahan amal, tidak ada masalah. Masalahnya itu kalau anta menulis qaulun dhaif tapi tidak mengatakan ini adalah qaulun dhaif, itu yang masalah. Oke, terima kasih Habib. Sama-sama. Habib, mohon bertanya, apakah kitab fiqh mazhab Syafi'i yang menyebutkan fiqh sekali dengan dalil-dalilnya? Saya rekomen kalau nak fikih dengan dalil-dalilnya itu syuruh minhaj. Macam Tuhfah, Nihayah, Mughni, itu fikih dengan dalilnya. Ada kitab-kitab dalil-dalil yang khas seperti Tuhfatul Muhtaj fi Adillatil Minhaj karangan Ibnul Mulakin Asinab. Itu hanya tentang dalil saja, tidak ada fikihnya itu. Kalau nak fikih dengan dalil ya syuruhatul minhaj. Syuruhatul minhaj seperti Tuhfah, Nihayah dan Mughni itu fikih plus dalil, ada semua. Nah, dalil kitab, sunnah, ijma, qiyas semuanya ada. Sila. Kalau ma'rifatus sunan lil Baihaqi itu dalil untuk dalil ke situ. Ma'rifatus sunan lil Baihaqi itu hanya dalil-dalil saja itu. Tidak ada fikihnya. Paling ya cuma
kitab-kitab hadis-hadis tentang hadisul ahkam beliau sebutkan, tapi fikih furu' tidak. Itu bukan kitab untuk mempelajari fikih furu' itu. Baik, Habib. Syukran. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Saya ada soalannya. Kalau dibenarkan untuk kita bertaklid dengan pendapat yang tidak muktamad atau dhaif, apakah ada dhawabit dia? Ada dhawabitnya. Mungkin tak di sini saya jelaskan, tapi ada dhawabitnya. Anda nak saya tahwil, tengok di awal-awal kitab Yatul Mustarsyidin. Disebutkan di situ dhawabit, taklid, dan talfik ada semua. Di awal-awal, nanti kalau sudah masuk furu, nanti saya jelaskan dhawabitut talfik, wa dhawabitut taklid di dalam madhab yang lain, insyaallah. Masih, Beb. Sama-sama. Assalamualaikum, Beb. Mau tanya, Beb. Monggo. Ya, Beb. Kalau di daerah kami, Beb, ketika puasa itu sering muncul kaulnya Imam Qofal gitu, Beb. Apakah Imam Qofal yang di sini ini yang ada dua kan ini, Beb? Ini Qofal. Tidak dzukirul qofal tanpa ada koidnya, itu maknanya asogir. Kalau kofal yang kabir biasanya kofal asyasi semacam itu, atau kofal al-kabir. Kalau hanya kofal saja asogir, karena kofal asogir lebih alim dan lebih penting daripada kofal al-kabir. Oke, terima kasih, Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Habib. Salam. Selepas ini Al-Habib akan buat kelas Al-Yaqut An-Nafis. Betul. Apa beda kitab Taqrirat Sadidah dengan Al-Yaqut An-Nafis? Boleh. Oh, beda, sangat beda sekali. Taqrirat Sadidah itu kitabnya bukan mutun, dia itu bukan mutun, dengan makna dia itu hanya hasil-hasil daripada masail-masail fikih untuk membuat Anda mengetahui apa saja itu masail fikih secara simpel, secara ringkas. Yaqut tidak. Yaqut itu termasuk kitab-kitab muktamad di dalam mazhab. Jadi Anda boleh berfatwa dengan menggunakan Yaqut, tapi tidak berfatwa dengan menggunakan Taqrirat Sadidah. Taqrirat Sadidah hanya pengenalan terhadap fikih. Berbeda dengan Yaqut. Yaqut adalah kitab fikih yang muktamad, dengan makna dia memang kitab-kitab yang disusun untuk menjadikan ulama. Anda tidak bisa menjadi ulama dengan Taqrirat. Taqrirat mengenalkan Anda fikih itu apa, tapi menjadi ulama dengan Taqrirat tidak. Yaqut menjadikan Anda ulama dan mempersiapkan Anda untuk membaca kitab-kitab selevel Minhajul Thalibin. Dulu di Ahqaf, lepas Yaqut Minhajul Thalibin. Dan Yaqut memang kitab-kitab ibaratnya pun tidak mudah, tidak semudah Taqrirat. Tidak semudah Taqrirat. Wallahu a'lam. Dan Yaqut itu termasuk keistimewaannya ta'arifnya, kemudian taklikotnya, dan taklikotnya siapa itu namanya Mufti Tarim Syekh Salim Said Fukair. Ya, ini kitab yang sangat penting sekali dan lebih menurut saya kalau tidak lebih susah atau sama susahnya dengan Fathul Qorib Al-Mujib. Wallahu a'lam. Terima kasih, Habib. Sama-sama. Saya rekomenkan untuk jika ada yang mempunyai kemampuan dan masa luang, semangat untuk ikut daurah Al-Yaqutun Nafis, karena saya kira itu sangat penting sekali, terutama kitab Munakahah dan Jinayat yang jarang sekali dibahas. Dan alhamdulillah kitab Yaqutun Nafis itu sudah ada yang free, ibadat dan muamalatnya di YouTube saya free, silahkan ditengok, tidak ada masalah. Ini untuk Jinayat dan Munakahatnya, dan sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali itu dua kitab Yaqutun Nafis itu. Ayo. Ada soalan di mesej, saya bacakan. Ya. Assalamualaikum Habib, saya lihat melalui pandangan saya, ulama-ulama Syafi'iyah paling banyak tentang dalam ilmu Islam, sama ada akidah, usul fiqh dan hadis. Nama-nama mereka selalu muncul seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Asyuti dan pelbagai hadis Syafi'iyah yang lain. Adakah ini perkara yang diakui oleh kebanyakan ulama? Tak paham saya pertanyaannya bagaimana?
Saya baca sekali lagi. Suara terputus-putus pasal. Tak apa, saya tengah bacakan. Assalamualaikum Habib. Saya melihat melalui pandangan saya ulama-ulama Syafi'i paling banyak menyumbang dalam ilmu Islam sama ada akidah, fiqh dan hadis. Nama-nama mereka selalu muncul seperti Nawawi, Imam Hajar, Suyuti dan pelbagai muhadis Syafi'iyah yang lain. Adakah ini perkara yang diakui oleh kebanyakan ulama? Memang kalau Anda melihat memang majoriti ulama-ulama itu Syafi'iyul madzhab semua. Yang boleh challenge madzhab Syafi'i itu hanya Hanafi saja. Tapi wallahu alam memang majoriti ulama-ulama muhaddisun, ulama-ulama akidah, ulama-ulama hatta mantik, saya kira banyak daripada mereka itu syawafi'ul madzhab ya, sahih, ada sahih ya. Wallahu alam. Jelas? Saya syukur aku Habib. Cukup? Oke. Insyaallah kita jumpa lagi di Kamis yang akan datang ya. Kita akhiri sampai sini. Bila taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalam. Syukran Habib. Jazakumullah Habib. Jazakumullah.